menyampaikan materinya. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi kami dari kelompok 3 akan melanjutkan materi sebelumnya tentang akuntansi keuangan daerah. Jadi ini sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman juga bisa membaca lebih lengkap di modul yang warna pink yang sudah dibagikan di grup agar pemahamannya bisa lebih paham lagi. Mungkin langsung saja ke pembahasan pertama tentang akuntansi pembiayaan. Jadi akuntansi pembiayaan adalah semua penerimaan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Ini supaya lebih mudah dipahami, pembiayaan ini bisa diartikan sebagai uang masuk atau keluar, tapi bukan pendapatan atau belanja utama pemerintah yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Di sini ada istilah uang masuk tapi bukan pendapatan utama. Maksudnya pendapatan utama pemerintah itu contohnya pajak daerah, distribusi atau dana transfer dari pusat. Itu disebut pendapatan asli atau utama karena memang sumber penghasilan rutin pemerintah. Sedangkan pembiayaan bukan penghasilan tetap, biasanya hanya sementara dan sering harus dikembalikan. Nah, contohnya itu pinjaman daerah atau penggunaan sisa anggaran tahun lalu. Terus yang kolom selanjutnya itu ada jenis pembiayaan. Nah, pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan. Ini adalah uang masuk ke kas daerah tapi bukan pendapatan utama. Contohnya silpa, yaitu sisa anggaran tahun lalu, pinjaman daerah atau hasil penjualan aset. Kenapa bukan pendapatan utama? Karena sifatnya itu tidak rutin dan tidak murni hasil kegiatan pemerintah, melainkan sisa dana atau utang yang harus dikembalikan. Terus yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan. Ini adalah uang yang keluar tapi bukan belanja operasional. Bukan belanja operasional biasa. Contohnya ini penyertaan modal atau investasi atau pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman. Jadi intinya pembiayaan itu bukan untuk operasional tapi untuk mengatur keseimbangan keuangan daerah. Terus selanjutnya adalah prinsip pengakuan dan pengukuran. Di sini ada dua hal penting, yaitu kapan pembiayaan dicatat atau pengakuan dan berapa nilai yang dicatat atau pengukuran. Ini prinsipnya yaitu prinsip pengakuan. Pembiayaan diakui pada saat kas benar-benar diterima atau dikeluarkan dari rekening kas umum daerah, yang artinya tidak dicatat saat masih rencana, tidak dicatat saat baru disetujui, tapi dicatat saat uangnya benar-benar masuk atau keluar. Contohnya, pemerintah daerah mendapatkan pinjaman, dicatat saat uang masuk ke kas, atau pemerintah membayar utang, dicatat saat uang keluar. Selain itu, dalam modul juga dijelaskan kalau pengakuan pembayaran itu ditentukan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah, yang artinya ini yang berwenang mengakui transaksi adalah bendahara, bukan sembarangan pihak. Terus prinsip yang kedua adalah pengukuran. Artinya berapa nilai yang dicatat dalam pembiayaan, dan pembiayaan itu diukur berdasarkan jumlah kas yang diterima atau dikeluarkan. Contohnya, jika pemerintah menerima pinjaman 1 miliar, maka dicatat 1 miliar. Jika membayar utang 500 juta, dicatat 500 juta. Jadi tidak dikira-kira, tidak menggunakan estimasi, tapi berdasarkan nilai nyata transaksi. Selanjutnya adalah akuntansi investasi. Jadi investasi adalah aset yang dimiliki pemerintah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi seperti bunga atau dividen atau manfaat sosial bagi masyarakat. Contohnya pemerintah menanam modal ke BUMD atau membeli surat berharga. Jadi investasi ini tuh penting untuk menambah pendapatan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Ini kolom yang kedua adalah klasifikasi. Jadi investasi diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah jangka waktunya itu
dari 1 tahun dan mudah dicairkan, contohnya deposito atau surat berharga jangka pendek. Biasanya digunakan untuk mengelola kas agar tidak menganggur. Terus yang kedua adalah investasi jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk tujuan strategis. Contohnya Kita simpulkan bahwa materi akuntansi keuangan daerah membahas bagaimana pemerintah daerah mengelola dan mencatat keuangan secara tertib, transparan dan sesuai standar akuntansi pemerintah atau yang biasa disebut sebagai SAP. Nah, pembahasan dimulai dari akuntansi pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kemudian akuntansi investasi yang bertujuan memperoleh manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Selain itu, materi ini juga menjelaskan akuntansi kewajiban yang berkaitan dengan utang pemerintah daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta cara pengakuan dan pengukurannya. Pada akuntansi dana cadangan dan transaksi non-anggaran dijelaskan bahwa pemerintah dapat menyisihkan dana untuk kebutuhan tertentu di masa depan dan melakukan pencatatan transaksi yang tidak mempengaruhi APBD seperti PFK dan kiriman uang. Ya, mungkin itu saja dari kesimpulannya. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada audiens dan ya kita tutup presentasi kita hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Oke, untuk itu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.